Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah proses dan fungsi mental manusia. Dan di sebelah Saya Muhammad Afiq Mustafa. Nama saya Daniel Rahman. nama saya Ahmad Arga Santana. Saya Alif Fatul Rahman Alhamdi. Saya Rifki Gemilang. Pada video kali ini kami akan membawakan materi seputar perkembangan manusia dari sebelum lahir sampai pada tahap lansia. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada tahap prakelahiran, yaitu awal manusia dari berbentuk sel sperma dan sel telur hingga lahir. Pada tahap ini dimulai dari tahap peleburan sperma dengan sel telur, sehingga terbentuk menjadi zigot. Sel-sel membelah cepat membentuk embrio. Embrio mengalami sebuah pertumbuhan menjadi janin. Pada tahap janin, semua organ tubuh vital dan sistem saraf otak mulai terbentuk dan berkembang pesat. Pada tahap ini, janin mulai menunjukkan kemampuan belajar sederhana, misalnya mengenali suara ibu atau menanggapi cahaya, dan ini adalah awal dari perkembangan sensorik dan kognitif. Janin juga mulai memperlihatkan gerakan-gerakan aktif kecil, seperti menendang dinding rahim ibu. Pada tahap kedua, yaitu masa bayi dan awal anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini, bayi dan anak-anak awal mengalami pertumbuhan di tinggi, berat badan, otot, dan tulang juga semakin kuat. Juga perkembangan berbagai kemampuan motorik seperti duduk, merangkak, berjalan, dan memegang benda. Pada tahap ini, bayi dan anak-anak sudah mulai bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya, belajar berbicara, memahami konsep sederhana seperti hubungan sebab akibat, serta menunjukkan imajinasinya seperti berpura-pura bermain rumah-rumahan. Pada aspek sosial emosional, mereka membangun kelekatan dengan pengasuh, mulai mengenali emosi dasar seperti senang, marah, dan takut, serta mulai belajar berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Kita lanjut ke masa pertengahan dan akhir. Biasanya anak-anak 6-12 tahun itu mempunyai fisik pertumbuhan yang melambat. Akan tetapi keterampilan motorik halus seperti menulis dan menggambar dan motorik kasar seperti olahraga meningkat dengan drastis. Mulai tumbuhnya gigi susu, tanggal, lalu akan digantikan oleh gigi permanen. Nah, kita bisa lihat dari mental psikologi perkembangan anak. Pertengahan akhir lebih seperti pemikiran logis, namun masih terbatas pada hal-hal yang nyata. Kemampuan ingatannya meningkat dan dapat mengingat lebih baik, kognitif. Anak pertengahan dan akhir sudah bisa belajar bekerja sama, berbagi, bersahabat, dan memahami aturan sosial atau sosio-emosi. Masa remaja, pubertas hingga dewasa muda, 12-20 tahun. Di bagian fisik, periode pubertas ditandai dengan perubahan hormon yang signifikan, memicu lonjakan pertumbuhan fisik dan memunculkan karakteristik seksual sekunder yang khas, seperti perubahan suara, perkembangan payudara, dan dimulainya menstruasi. Setelah fase transisi ini, tubuh akan mencapai kematangan fisik sepenuhnya. Berikutnya di bagian mental psikologi. Di ranah kognitif, masa remaja ditandai dengan perkembangan pemikiran abstrak yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam penalaran filosofis, hipotesis seperti berpikir seandainya, dan memulai menyusun rencana yang lebih kompleks untuk masa depan. Secara bersamaan, tugas utama dalam pengembangan identitas pada periode ini adalah proses pencarian jati diri, di mana remaja aktif mencoba peran-peran berbeda dan berupaya mencapai kemandirian. Dalam pelajaran ini, hubungan dengan teman sebaya memegang peranan yang sangat sentral dan dominan dalam kehidupan sosial dan psikologis mereka. Oke, sekarang adalah masa dewasa awal. Dewasa awal itu berumur 20 tahun sampai 40 tahun. Perkembangan fisik ya, seorang dewasa awal itu sudah mencapai kekuatan fisik yang maksimal. Energi dan kesehatan keseluruhannya sudah maksimal. Meskipun penurunan kapasitas ini terjadi biasanya, penurunannya itu ada di umur 30 tahun tuh udah menurun ya. Kapasitas fisik dewasa awal. Terus dalam mental psikologinya, fase kehidupan ini terdapat dua prioritas utama yang saling melengkapi. Yang pertama, pencapaian keintiman yang mendalam dan pembangunan hubungan yang dekat dan stabil baik dalam konteks pasangan, pernikahan, ataupun berfungsi sebagai fondasi emosional. Kedua sama pentingnya adalah fokus untuk membangun karir yang kokoh untuk mencapai kemandirian finansial, dan keduanya mendukung pengambilan keputusan yang matang dan otonomi pribadi, menciptakan stabilitas yang esensial bagi pemerahan hubungan intim jangka panjang.
Masa dewasa maya dimulai dari umur 40 tahun sampai 65 tahun. Perkembangan fisiknya, perubahan fisik yang paling mencolok mulai tampak seiring bertambah usianya. Ditandai dengan penurunan kondisi tubuh seperti kulit yang mulai keriput, rambut yang mulai memutih, dan penurunan kualitas penglihatan. Selain itu, terjadi pula perubahan hormon signifikan seperti timbulnya menopause pada wanita yang secara kolektif menandakan periode penuaan yang lebih jelas. Dan di mental psikologinya fokus kepada generativitas. Generativitas adalah memberi kontribusi pada generasi berikutnya melalui mengasuh anak, membimbing, atau berkarya. Mulai melakukan kehidupan secara mandiri, lebih peduli dengan lingkungan sosial, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Oke, kemudian nomor 7 ada masa dewasa akhir, lansia 65 tahun ke atas. Fisik, penurunan fungsi tubuh, penurunan kepadatan tulang dan massa otot, perubahan kulit yang menjadi lebih kering dan keriput, serta penurunan fungsi sensorik seperti penglihatan dan pendengaran, dan penurunan fungsi organ seperti jantung, paru, ginjal, serta kemunduran psikomotorik yang membuat gerakan menjadi lebih kaku dan lambat. Kemudian ada mentalnya. Pada tahapan ini kecepatan berpikir dan memproses informasi dapat menurun, tetapi pengetahuan tetap terjaga dan meningkat. Lansia kerap juga mulai muncul masalah memori yang membuat lupa pada banyak memori kehidupan maupun orang yang dikenalinya. Baik, itu saja sekian video materi dari kami. Semoga bisa memberikan manfaat dan ilmu yang bermanfaat juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.